Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tayyib ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar khat melalui online, ya. Namun kita terlebih dahulu harusnya bersyukur pada Allah atas nikmat yang lebih besar dari nikmat kesehatan, yaitu berupa nikmat iman, Islam, nikmat sunnah, nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengikutinya berdasarkan manhajus salaf yang menjadi penentu di akhirat kelak maupun di dunia ini sebelumnya. Menjadi penentu di dunia apakah kita menjadi hamba Allah yang sejati atau hamba bagi selainnya, ya, dan menjadi penghuni surga atau neraka di akhirat kelak. Ya, salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, tanpa memperpanjang muqaddimah lagi, ya, kita akan masuk ke pelajaran hari ini. Ini masih dalam kaidah khat rik'ah. Untuk hari ini hurufnya adalah huruf sad, dad, ta dan za. Ya, sad, dad, ta dan za. Ya. Sebelum Ustaz mencontohkan cara menulis hurufnya, ya, terlebih dahulu Ustaz akan buat perbandingan huruf ta pada khat naskhi dan huruf ta pada khat rik'ah. Sebenarnya bentuknya sama, hanya beda dalam ukurannya saja. Maka kalau misalnya huruf ta dalam khat naskhi itu ukurannya segini, ya. Nah, dalam khat rik'ah ta ukurannya lebih kecil. Seperti ini, ya, baru tambahkan alif. Nah, nampak bedanya? Sekali lagi, huruf ta dalam khat rik'ah itu, ya, seperti ini, ya, baru tambahkan alif di atasnya. Nah, nampak ya? Taib. Nah, ini kalau dia sendirian. Oh, afwan, kok huruf ta duluan, harusnya huruf shad duluan, ya, afwan. Kita buat dulu huruf shad dalam khat naskhi, ya, perhatikan dulu. Seperti ini, shad ataupun dhad. Nah, dalam khat rik'ah, ya, bentuknya lebih kecil seperti ini, namun bentuknya sama, hanya ukurannya saja yang beda. Ya, sekali lagi, ini shad dalam khat naskhi. Nah, yang ini shad dalam khat rik'ah, lebih kecil, ya. Taib. Nah, ini kalau dia sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau ketika dia di awal kata, di tengah dan di akhir? Ya, perhatikan ya. Fi awalil kalimah. Ya, perhatikan cara membuatnya. Nah, ya, contoh kita buat, ya, al-misal, contoh. Contoh misalnya kata tabibun. Tabibun. Atau kita buat contoh yang lain, kata misalnya tuyurun. Kemudian kita buat contoh lagi lain, misalnya kata torbush.
Torbush ini sejenis apa ya? Sejenis topi. Nah, ini huruf sya ya, ingat kemarin. Torbush. Nah, taib. Ini kalau dia berada di awal kata. Nah, to di awal kata ini ada sedikit garisnya seperti ini ya. Ditambahkan aja kalau nggak ada ya, seperti ini ada sedikit tambah, ada sedikit garisnya. Tuyur, tobib dan torbush. Nah, ini kalau dia di awal kata. Nah, kalau dia di tengah kata, ya kita buat dulu. Ya, fi wasatil kalimah. Gimana bentuknya? Nah, kalau di khot naskhi, to di tengah, sod atau di tengah itu, ini kok jadi huruf to lagi ya? Afwan ya. Ini kita buat contohnya aja yang lain lagi. Misalnya contohnya adalah kata suratun, afwan. Suratun. Ya. Kemudian kita buat lagi contoh misalnya yang di awal kata misalnya sobrun. Contoh lainnya misalnya ini sod di awal ini begini bentuknya, afwan ya. Aduh. Kenapa lah? Nah, ini ya, sobrun baru yang satu lagi katanya misalnya kata sohwatun. Nah, ya. Ini huruf sod ketika dia berada di awal kata. Nah, kalau di tengah huruf sod itu, ya perhatikan bentuknya. Dia bentuknya begini. Nah, beda dengan khot naskhi kan? Nah, ini contoh misalnya ya, kita buat di sini. Ya, al-misal, kita buat contohnya, al-misal. Kita buat contoh kata misalnya yasbiru. Yasbiru. Atau kita buat contoh lagi misalnya kata at-ta'nu misalnya. Oh, afwan. Misalnya kita buat kata as-sidqu. As-sidqu, ya, huruf shad lagi. Kemudian kita buat contohnya lagi kata yang dia di tengah misalnya apa ya misalnya ya, yadribu misalnya, yadribu. Yadribu. Ini afwan ya, ini salah nih. Oke. Nah, tadi ada sedikit yang tertinggal ya sebenarnya. Nah, untuk huruf dot. Huruf dot ini sebenarnya ada kaidah khususnya. Huruf dot itu jadi ada dua bentuknya. Jadi huruf dot itu dia bisa bentuknya yang biasa seperti huruf shad begini ya. Dot. Nah, atau dia bisa bentuknya begini, huruf dot itu. Nah, kayak huruf apa kemarin yang seperti ini? Huruf sya. Ya, huruf sya. Nah, jadi begini dia, huruf dot itu, ya. Jadi tapi huruf dot ini hanya bisa dia ketika sendiri atau di akhir. Nah, nanti di contoh yang bagian huruf shad terakhir Ustaz buatkan contoh yang kayak gini. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang fi akhiril kalimah. Nah, ya. Bentuknya atau kalau yang untuk huruf dotnya, nah ya, baik. Kita buat sini al-misal contohnya.
Misal contohnya misalnya kata maridun. Yang huruf dotnya dulu kita buat contohnya, biar nampak sama antum. Maridun. Nah, dotnya itu bisa begini atau yang begini. Maridun. Jadi nggak perlu ada titik di atasnya lagi. Nampak ya? Nah, kemudian kita buat apa lagi contoh yang misalnya harisun pakai sod ya, harisun. Harisun. Tahu misalnya kita buat contoh apa lagi yang huruf sod di akhirnya, takhsisun ya. Takhsis. Nah ya, inilah dia untuk huruf sod dan dot. Nah sekarang tinggal kita buat kalimat ya dalam bahasa Arab nih. Misalnya contoh kata ya, as-sabru yu'inuka ala kulli amalin. As-sabru yu'inuka ala kulli amalin. Ya, atau misalnya kita buat contoh lagi ya. Yastarihu al-marida fi al-mustashfa. Nah, yastarihul marida fil mustashfa ya. Nah, yang terakhir isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Iya. Nah, ini untuk latihan antum nanti di rumah. Ini bukan yang mesti dikumpul ya. Nah, ini sekedar untuk latihan antum di rumah. Taib, ini untuk huruf shad. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ta. Ya, huruf ta. Nah, sebenarnya huruf shad dan huruf ta itu enggak jauh beda ya. Namun enggak apa-apa, kita tuliskan aja. Jadi huruf ta tadi kan udah saya tuliskan di awal ya. Nah, ini dia huruf ta tuh begini. Ya, ataupun za. Nah, jadi bentuknya hanya satu ya.
Nah, jadi sekali lagi bentuknya hanya satu, dia seperti ini, ya, to ataupun zo itu sama, ya, taib. Nah, sekarang kalau dia di awal kata itu gimana? Oh iya, Ustaz mau ingatkan, nanti untuk ujian prakteknya itu cuma disuruh nuliskan ayat aja, jadi gampang ya. Beda dengan ujian, nanti ujian tulis. Di ujian tulis itu nanti ada 10 soal pula. Nah, itu udah peraturan dari sekolah, maka antum kuasailah kaidahnya benar-benar ya. Karena nanti selain kebersihan, kerapian, ya, maka kaidah juga Ustaz nilai pastinya. Karena itulah pelajaran kita ya. Nah, huruf ta ataupun huruf za ya, itu ketika dia berada di awal tuh sama kayak tadi ya, yang udah saya tulis juga sebenarnya. Ya, bentuknya itu begini. Ya. Nah, ada sedikit ketika to atau za sendiri dia nggak ada garis yang lewat, beda dengan ketika dia di awal ada garisnya sedikit ya. Contoh misalnya lah tadi kata udah Ustaz tuliskan di situ tadi ya. Contoh katanya itu tabibun. Nah, ya. Tabibun satu. Kemudian contoh lainnya itu apa? Tuyurun. Oke, yang terakhir contohnya adalah kata misalnya satu tukarlah tadi ya, tabakha. Nah, tabakha. Nah, ini kalau dia di awal kata. Nah, sekarang kalau dia di tengah kata gimana? Kita tulis dulu. Fi wasati al-kalimah. Nah, ya. Gimana bentuknya? Ah, kalau dia di tengah, dia bentuknya sama kayak shot tadi, tinggal ditarik begini. Afwan nih kalau dia, ini gini ya. Nah, contoh, misalnya kita buat al-misal, contohnya. Contohnya kata misalnya yatbakhu. Yatbakhu. Atau kita buat contoh yang lain misalnya kata al-bittikh. Semangka. Ya, al-bittikh. Kemudian apalagi misalnya kata yang huruf to-nya di tengah, misalnya kata yat'anu ya, misalnya kata yat'anu. Yat'anu ya, taib. Ini kalau dia berada di tengah. Nah, sekarang yang terakhir ketika dia berada di akhir kata, fi akhiri al-kalimah. Nah, gimana bentuknya? Ya, kalau dia di akhir sama seperti yang di tengah. Ya, cuma tinggal nggak ada sambungannya lagi, tinggal begini aja. Nah, ya. Nah, contohnya kita buat ya, al-misal contohnya. Misalnya apa? Misalnya kata apa ya? Khaliyatun. Apa artinya khaliyatun? Ya, artinya bercampur ya, khalid. Bercampur atau tercampur. Atau misalnya kata al-battu. Al-battu. Kemudian yang selanjutnya kata yang huruf to-nya di akhir adalah misalnya
Takhtit misalnya, takhtit. Nah, ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, sekarang tinggal kita buat kalimat yang banyak menggunakan huruf ta dan za ya. Jadi huruf ta dan za ini sama aja. Ya, tinggal kita buatnya. Itu huruf ain ya. Alaikum bihusni al-khatti fa innahu min mafatih ar-rizq. Alaikum bihusnil khatti fa innahu min mafatih ar-rizqi. Ya. Nah, misalnya apa? Buat lagi. Al-ummu tatbukhu at-ta'ama fi al-matbakh. Ya, dah. Jadi dua kalimat ini aja. Alaikum bihusnil khatti fa innahu min mafatihi ar-rizqi. Baru yang satu lagi, al-ummu tatbukhu at-ta'ama fil matbakh ya. Jadi waktunya juga udah hampir habis ya, maka coba di rumah dilatih ya supaya tulisan antum bisa jadi lebih bagus. Terutama khot riqah ini, karena kalau antum mau nulis cepat, ini sebenarnya huruf inilah yang paling simpel. Coba antum perhatikan huruf sinnya. Huruf sinnya itu saking simpelnya, tinggal antum tarik garis saja, tanpa perlu lagi antum kasih lengkungan-lengkungan kayak di huruf sin pada khot naskhi, ya. Kayak misalnya alaikum bihusni. Nah, sinnya itu setelah ha langsung tarik gitu aja. Jadi ini khot berguna untuk nulis cepat. Jadi tinggal antum coba nulis cepat. Latihan di rumah. Coba tulis ayat Al-Qur'an dengan khot riqah. Gitu cara mempraktekkan supaya bisa nulis cepat dengan khot riqah. Bukan nggak bisa dengan khot naskhi, bukan, tapi terbanyak digunakan untuk nulis cepat itu adalah khot riqah. Maka dicoba nulis Al-Qur'an ya. Oke. Tadi juga udah Ustaz sampaikan berkenaan dengan ujian praktek, maka saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.